Oke, tadi kita ulangi, kemudian kita kaitkan lagi. Kenapa? Terkait dengan pendidikan, pengetahuan, terkait dengan pembangunan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan transaksi, underlying, terkait dengan emas, terkait dengan mata uang, dan terkait dengan digital pada waktu itu. Oke, singkat cerita, kemudian hari di hari ke depan nanti mereka yang mau mensolidkan tetap menjalankan perusahaan dan organisasi mereka, dan pasti mereka harus ke sana. Karena apa? Karena struktur dunia global dengan kemajemukan yang disatukan, dia harus tetap dipertahankan untuk jalannya roda kehidupan dan pembangunan sampai pada pembangunan manusianya. Tetapi nilai-nilai yang kurang dan yang memperparah keadaan mereka, dia harus munculkan perbaikan. Bagaimana cara perbaikannya? Simple. Saya kasih contoh. Jika sebuah perusahaan yang solid atau pemerintahan atau organisasi mencari bibit baru yang akan menopang tiang pilar perusahaan atau organisasi atau pemerintahan kita, termasuk bagaimana kita mencari pemimpin, maka akan ada satu dinamika di mana kita melihat dari yang belakang apa. Dia bisa merepresentasikan apa yang ada di dalam pikirannya dalam sebuah dinamika smart. Maka kita akan mendapati handphone kita harus dioprek, diekstrak, kemudian direpresentasikan seperti mereka merepresentasikan tembok-tembok Mesir menjadi haluan bagi kita. Oke, setelah itu calon pegawainya dia harus memperlihatkan track record. Kenapa? Karena cerita gambar di Mesir adalah track record. Ya kan? Itu sebabnya kita akan mendapati ternyata kaum yang melewati masa peju dan uang, mereka punya kualitas yang buruknya luar biasa, lebih buruk daripada gulungan yang lama. Contohnya, ketika dia daftar, Anda tidak memberitahukan bahwa itu syaratnya. Begitu buka track recordnya, ya, dalam sosial media bokep, profil tidak jelas, judi dikembangkan, dan Anda akan menerima pegawai seperti itu. Anda adalah perusahaan yang paling tolol. Pemerintah menerima pegawai seperti itu, Anda adalah pemerintah yang paling goblok. Itu sebabnya pentingnya kita belajar sejarah dan sampai di sana. Tebak, bagaimana kaum kadrun memprofilkan diri mereka, menampilkan, ya, muka biasa-biasanya kayak saya, kere, ya tampillah kere aja, tapi kan muatannya baik dan masa depannya dalam merepresentasikan jelas dan penuh dengan ketulusan. Kalau mereka, wah ini dan muatan-muatan yang akhirnya menjatuhkan mereka. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kalau mereka fanatik dengan agama, itu tidak akan terpakai. Ingat, masa lalu di masa Ang tidak ada agama. Yang ada adalah Anda berpendidikan dan Anda bisa menghasilkan mata uang. Jadi agama tidak ada. Dikembalikan lagi, agama akan menjadi sebuah tolak ukur adalah uang dan pengetahuan. Itu sebabnya saya kalau berkata kepada seseorang, agamamu apa? Kalau dia menyebutkan agama ini, berarti Anda salah satu adalah orang yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena agama adalah pengetahuan. Imannya adalah suatu penerapan realita. Itu sebabnya kita selalu dikonflikkan agama seperti video-video yang saya sebelumnya. Ya, kapok kalian. Ketika itu terjadi, maka agamamu tak ada arti. Oke, kita akan masuk ke masa depan di mana uang menjadi tolak ukur dan pengetahuan akan dikembalikan. Itulah sebabnya bocah Angon muncul di ujung. Oke, saya Jero Wijero, bocah Angon Toseno.